warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Khairi Zumaroh hadir, Muhammad Ihsan hadir, Siti Nadiroh hadir, Zidan hadir, Umi Warokoh hadir. Alhamdulillah rabbil alamin, semuanya hadir. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang rukun iman. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai rukun Islam. Namun sebelumnya ibu akan menyanyikan sebuah lagu tentang rukun Islam. Nah, ibu menyanyikan terlebih dahulu, kalian dengarkan, dan nanti setelah itu kita bernyanyi bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, zakat, puasa, sholat setiap waktu, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, awas. Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti membalas. Nah, sekarang kita tirukan, kita nyanyikan bersama-sama. Rukun Islam yang 5, syahadat, zakat, puasa, sholat setiap waktu, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, awas. Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti membalas. Ya, itu sedikit refleksi kita pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari rukun Islam dan juga menyebutkan 5 rukun Islam. Nah, siapa yang tahu apa itu rukun Islam? Ya, benar sekali. Rukun Islam adalah 5 tindakan pokok dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi umat muslim. Nah, apa saja sih 5 rukun Islam itu? Yang pertama ada syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Nah, kita akan membahas dari satu persatu, dimulai dari syahadat. Siapa yang tahu bagaimana bunyi kalimat syahadat? Ya, bunyi kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kalimat syahadat kita baca ketika kita sedang sholat pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dan juga ketika ada orang yang ingin masuk Islam dan dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat kita baca ketika kita sedang sholat pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dan juga ketika ada orang yang ingin masuk Islam dan dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Bu, apa sih manfaat kita membaca kalimat syahadat? Nah, manfaat kita membaca kalimat syahadat yaitu yang pertama, menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menghindarkan kita dari perilaku yang tercela. Dan yang ketiga adalah kita mendapat pahala. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Apa? Nah, sholat merupakan tiang agama. Umat muslim 1 hari 1 malam melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dapat disebut juga dengan sholat fardu. Nah, apa saja? Sholat subuh 2 rakaat, sholat
Zuhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, dalam satu hari satu malam kita melaksanakan sholat yaitu 17 rakaat. Bu, kok bisa 17 rakaat? Iya, 17 rakaat dari 2 rakaat sholat subuh ditambah 4 rakaat sholat zuhur ditambah 4 rakaat sholat asyar ditambah 3 rakaat sholat maghrib dan ditambah 4 rakaat sholat isya. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah, ya benar sekali, zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat nafs, berarti mensucikan jiwa, mensucikan diri. Nah, zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, dan zakat mal adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim mencakup hasil perniagaan, hasil tani, hasil ternak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat? Ya, benar sekali. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan bertanya, siapa yang bulan Ramadan kemarin sudah melaksanakan puasa? Ya, hebat sekali ya. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dari terbit fajar sampai maghrib. Nah, puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, namun juga menahan amarah, emosi, dan hal yang membuat kita marah. Hukum puasa Ramadan bagi umat muslim adalah wajib. Nah, puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 bulan sebelum hari raya Idul Fitri. Rukun Islam yang terakhir adalah haji. Nah, haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Haji bagi yang mampu. Apa pengertian dari haji? Haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan cara waktu tertentu dan dilaksanakan secara tertib. Haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, itu merupakan materi rukun Islam dari rukun Islam pertama sampai rukun Islam yang kelima. Untuk mereview materi yang telah Ibu paparkan tadi, Ibu akan memberi kalian pertanyaan dan nanti dijawab. Setelah kalian sudah selesai, mari kita koreksi bersama-sama. Yang pertama adalah, apa pengertian dari rukun Islam? Ayo ditulis, apa pengertian dari rukun Islam? Yang kedua adalah, sebutkan rukun Islam yang kedua. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Lalu nomor 3, zakat merupakan rukun Islam yang yang keempat, kapan kita membaca kalimat syahadat? Nah, kapan kita membaca kalimat syahadat? Dan yang terakhir kelima, apa pengertian dari haji? Apa pengertian dari haji? Sudah ya, sudah selesai semua. Silakan tukar jawaban kalian dengan teman sebelah kalian. Mari kita mulai dari nomor 1. Silakan dibaca. Ya, apa pengertian dari rukun Islam? Nah, rukun Islam adalah 5 tindakan dalam Islam yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi umat Islam. Itu jawabannya. Nomor 2, sebutkan rukun Islam yang kedua. Adalah yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima haji. Nah, rukun Islam yang kedua berarti sholat. Benar. Lanjut nomor 3, zakat merupakan rukun Islam yang zakat keberapa? Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Berarti zakat nomor 3. Yang nomor 4, kapan kita membaca kalimat syahadat? Yang pertama ketika sholat, yaitu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kedua, ketika ada orang yang ingin masuk Islam, maka dia harus membaca kalimat syahadat. Nah, itu.
Dan yang terakhir nomor 5, pengertian dari haji. Pengertian dari haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan waktu dan cara tertentu dan dilakukan secara tertib. Nah, setelah kita mempelajari tentang rukun Islam, maka diharapkan kita dapat memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan materi yang bisa Ibu paparkan pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar. Nah, untuk mereview materi yang telah Ibu paparkan tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian meringkas materi rukun Islam dari pengertian rukun Islam sampai dengan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ringkasan dikumpulkan minggu depan. Dan Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.